menjadi respect dari Voslings Hanzo. Seorang Ash masih gak mau ngelepas di line of down. Begitu pula dengan Hierarchy Mika Wah, Hanzo di ban, Cok. aja gak mau ngelepasin seorang Harley. Iya, karena Wow. The Greatest Magic. Hanzo di ban, Hanzo ngeri sih. Iya. Ya memang Hanzo kan counternya link. Dan juga Poker Tricks dan juga Caramel ketika menggunakan Harley Tapi kalau Hanzonya dijagain sama lini depannya kayak Popol Kupa, yang lain-lainnya itu ngeri sumpah agak guys. sedikit mirip-mirip dengan game Iya. pertama. Masih ada Harley, Hanzo, apakah bakal ada Matilda juga? Bisa jadi. Esborg atau justru EVOS akan ngeban ke arah seorang Kimi lagi? Kita bakal lihat nih bagaimana. EVOS Sudah ada Esborg Esborg yang di kali ban. ini menjadi sasaran ban bagi EVOS. Sejauh ini masih sama banget seperti game kita yang pertama. Queenie. Iya, tapi mereka malah ingin memancing supaya Matilda aja bisa mereka ambil. Jadi mereka di sini Wah, ini membuat Hierarchy yang agak kebingungan. ngeri, Cuk. Harus hero seperti apa yang harus kita buang gitu loh. Jangan sampai Matilda juga lepas dan diberikan ke arah teman-teman dari EVOS. Tapi ternyata mereka masih respect banget sama seorang Jenny dengan adanya Eve. Yap, memang Eve ini walaupun di nerf ya, kalau memang pilotnya sangat handal untuk memainkan ngedrag reward manipulation-nya dengan ada Void Crystal, dan kita tahu ya Void Crystal seorang Eve itu udah nge-slow. Ditambah item Ice Queen One bakal makin nge-slow lagi pergerakan dari lawannya. Jadi memang Eve walaupun udah di nerf bisa menjadi salah satu option bagi artillery hero. Oh, Tapi ternyata dari ini EVOS langsung aja nge-ban ke arah seorang Hayabusa. Betul sekali. Coach Ladies. Hayabusa tidak dibiarkan untuk digunakan juga sama teman-teman dari sisi Hierarchy Mika, jadi mereka agak sedikit decide apa yang harus mereka lakukan, gitu, apa Cantik yang mereka si mau Asmi. gunakan, dan mereka lagi ngomongin kita discuss kayak gimana ya, apakah kita harus menggunakan Cyclops? Wah, sumpah aku salah fokus sama Asya. Cakep banget Neva, bening, anjir, bening jago main game lagi. Wah, Karena tadi Cyclopsnya cukup efektif ya. Mabar Kita bisa enak, melihat dengan adanya 6 salah. 0 Maksudnya 3 bukan berapa mabar gitu enak, point dead-nya, maksudnya yang akhirnya main walaupun main dia game harus bareng shutdown, enak gitu. tapi di early kita bisa lihat tuh mid Digigit game sama sangat dia. efektif Cyclopsnya, tapi Jago ternyata semua. sudah ada Uranus yang langsung jadi sasaran ban bagi Hierarchy Mika. Kira sangat ngeselin, bisa nge-cutting minion, bisa nge-zoning, bisa sustain banget, apalagi makin ngedrag late game. Tapi ini membuka kesempatan bagi Matilda yang bisa diamani Matilda. oleh EVOS. Iya betul sekali, Matilda Uranus yang YV. bakal bisa Oh, digunakan permetannya itu ya. bisa dipakai Jenny, bisa dipakai sama Earl. Jadi masih bisa bertukar satu dengan yang lainnya, jadi masih agak sedikit menyebalkan pastinya, tapi always on the way. Aku tidak pernah berhenti berjalan dari seorang Matilda sendiri dan Hierarchy Mika. Dengan keadaan seperti ini mereka bisa memperebutkan lagi Esmeralda yang tadi sempat mereka gunakan bersama dengan seorang Paquito. Esmeralda tadi Hierarchy kan? Iya, maksudku bisa diambil lagi sama Sama mereka. Hierarchy, oh ya, Yes. oke. Bisa jadi sih, karena kita tahu ya dari match pertama Hierarchy ini sangat memperebutkan Esmeralda dengan alter ego. Memang mungkin Esmeralda merupakan salah satu power pick yang dimiliki oleh Hierarchy. Tapi apakah akan menjadi Esmeralda di first priority pick? Karena masih ada Jawhead juga yang lepas bersama dengan Popol Kupa, Paquito, Lunox yang bisa menjadi incaran. Langsung aja di shadow pick dan kayaknya sih bakal langsung diamanin. Iya, karena memang Paquito, Lunox ini Lunox. istilahnya mereka kayak nge-save Lunox supaya nggak ada Esmeralda. Kalau ada Esmeralda pun mereka masih bisa untuk counter gitu loh. Kira-kira tebal mereka juga bisa counter. Matilda tebal nggak apa-apa, kita masih punya Lunox gitu. Dengan Chaos Assault-nya benar-benar bisa nge-melt down shield atau armor yang dimiliki sama teman-teman Popol dari sih harusnya, EVOS kenapa? Lynx nantinya. Popol diambil lagi lah. Kita juga hero Nggak yang di-respect, menyebalkan dari Cok. awal. Kita tahu dari game pertama, dari match pertama, kita tahu bagaimana power dari seorang Paquito dengan jabnya. Popol. Dengan dia miliki. Popol Dan dulu, Shadow-nya Cok, yang Popol tahu Kupa. menyebalkan. Yakin Popol Kupa, Tapi Ruby lagi. EVOS Ruby di shadow pick untuk EVOS. Kenapa draftnya kayak hampir sama? Terhadap Pika lagi. Oh, Ruby. Ini Nggak ada main Ruby Bennett kan? menjadi salah satu hero highlight ya di match kita hari ini. Kita sudah melihat bagaimana performa Ruby di beberapa game Lilia. yang memang sangat efektif. Tapi Well. sudah ada Lilia yang tadinya di-ban oleh Hierarchy, kali ini lepas dan langsung Lilia. di-pick oleh EVOS. Ngeri, Cok. Lilia. Lilia akhirnya kembali ke dalam line of dance setelah tadi sempat satu kali di pick juga di match lain, dan bersamaan dengan seorang Ruby yang kita tahu Ruby itu sustainability-nya cukup tinggi juga dan jadi salah satu hero yang cukup favorit juga digunakan Iya, pada para ladies gitu loh. tadinya tuh Lilia di-pick Hierarchy di Iya, match betul, pertama. betul. Tapi kali ini diambil Lilianya sama EVOS.
As kasih tahu Hayabusa lu yang gak seberapa itu As. Masuk dalam second banning Aslinya phase cakep kali loh ini, sumpah sudah ada guys. Papito. Guys cakep banget guys bisa guys. jadi salah satu Kalau ngeliat pilihan orang yang baik. bening-bening Kalau tuh memang bawaannya mereka seger gitu. ingin menggunakan ke Wah. arah Esmeralda. Tapi aku merasa di sini Semangat masih ada gitu. hero-hero lain yang Your bakal team jauh lebih is baik digunakan, banning. dan ternyata Wah gila Farsha sih. yang Cok. sudah diberikan kali ini. Farsha bisa ditaruh ke arah gold lane, masih bisa juga ditaruh ke arah mid lane. Ngeri cok. Kan Lunox sama gitu kan, cukup fleksibel. Fleksibel banget ya. Ini hero-hero dari hierarki masih sangat amat Nah fleksibel. Parsa cok. Tapi tetap dari kedua tim kita belum melihat jungler satu sama lain dan kita sudah memasuki fase ban yang kedua. Apakah mereka akan langsung memfokuskan untuk nge-ban jungler satu sama lain karena masih ada Saber yang open, yang mana Ini match si pertama Asen kita cakep Araki banget anjir, gue menggunakan jadi Saber. coach. Kalau gue jadi coach ladies Atau fokus lama ya, fokus iya. cok. 40 Sumpah. menitan kurang lebih Salah fokus gue. Ling Your dan team langsung aja is diamanin, banning. di-ban dari Land of Down oleh Mirip Araki. seseorang yang gue kenal Evos. sih si Asin. Apakah Putih. mereka akan nge-ban ke arah seorang Saber yang dimiliki oleh Araki atau enggak? Karena harusnya lebih takut ke arah hero-hero yang jauh lebih annoying sih. Ini Bisa juga Popol, karena dari Araki juga belum punya ini kan. benar. Belum punya Popol masih tanker. bisa, Popol Jarhead masih bisa tuh jadi salah satu option untuk tim Araki. Tapi aku lebih takut sama Popol ya. Oke, Popol Your yang team gua kali is ini banning. karakter dari Evil Stings, sedangkan dari sisi Araki Mika Popol satu ban. di Mereka band. Udah nggak main Popol ngebuang Evos. possibilities hero buat Karamel. Link udah nggak Oh. ada, Hayabusa udah pasti gak ada. Oh iya ganti-ganti. Yang bisa diambil Lancelot, tapi Lancelot Lancelot. itu agak bahaya karena adanya Paquito. Aku nggak tahu apakah mereka benar-benar bakal ngambil karena Lancelot atau justru mereka bakal bermain ya udah marksman lagi aja, Ranger atau Yisan Sin. Link di band. A lot of possibility sih kalau menurut aku sih buat Karamel, karena memang pool hero-nya cukup besar juga. Betul, tapi kita bakal lihat di sini apakah dari Evos atau Araki bakal nge-ban ke arah seorang jahat atau bakal di let go aja. Tapi ternyata Your team is Morpheus, banning. mereka nggak mau Pakito mereka ke counter. Ini bisa menjadi salah satu alasannya kenapa Araki Mika nge-ban ke arah seorang Morpheus. Karena memang Propheus adalah salah satu hero yang cukup tebal, apalagi kalau kita ngomongin ke arah late game, magical damage yang dimiliki sama seorang Propheus terlalu menyebalkan dan terlalu sakit sih. Jadi menurut Benar. aku masih worth it banget untuk dibuang. Wow. Digunakan untuk ngambil ke arah hero-hero lain, karena kalau kita ngomongin hero lain di sini kan kayak side lane-nya masih ada lapu-lapu Benar. gitu kan, yang masih bisa lebih enak untuk dilawan, apalagi sama Lunox gitu. Karena Lunox itu kalau misalnya hero seperti Benedetta. lapu-lapu, hero-hero seperti seorang Barat itu masih lebih jauh lebih enak untuk di counter gitu kan. Iya, karena basically Lunox itu nge-counter hero-hero yang tebel lah ya, bisa di meltdown sama dia, tapi ternyata Betul. Benedetta langsung di ban. Evos membaca gerak-gerik dari hierarki Mika. Mereka melihat dari hierarki sudah nge-ban ke arah Morpheus. Ditakutkan dari Evos Links Araki bakal nge-pick ke arah seorang Benedetta. Jadi langsung aja di ban Benedettanya dan langsung Araki mengamankan seorang Lancelot. Iya, tadi aku pikir Lancelot bakal Lancelot diambil sama as. teman-teman dari EVOS, tapi ternyata mereka langsung lock gitu loh. Mereka nggak mau kehilangan momen untuk dapetin ke arah Gio lepinkan Pau Lancelot As gitu Queenie. loh. Karena sekarang hero-nya semakin sedikit untuk assassin ya. Assassin apa lagi yang bisa digunakan gitu kan? Saber. Kalau mereka mau assassin, masih ada Saber sama siapa ya? Roger. Roger. Mereka Oh, lebih, oke. lebih milih ke arah marksman sih kalau kayak gini sih. Karena memang jauh lebih enak kalau menurut aku pribadi. Oke. Bisa ngunci ke arah Farsha dengan ada Lycan Found Iya, gitu iya. kan. Bener-bener, dimana juga kita tahu ya Roger dengan adanya combo dengan Matilda, guiding windsnya Your itu team lebih is mensustain dia lagi dengan ada high mobility, yang mana ketika Lycan Punch seorang Roger ke arah depan masih bisa ditarik dengan ada guiding winds yang dimiliki oleh Matilda. Di drop sama Kita si lihat dari RRQ Testam, Cok. last pick mereka. Mereka harus punya hero yang sustain sih. Kalau mereka nggak punya hero yang sustain agak sedikit berat kalau menurut aku. Hero yang cukup tebal atau hero yang cukup menyebalkan. Pilihannya bagus kalau ngambil ke arah Kufra. Walaupun aku kayak berpikir Baxia bakal jadi salah satu priority yang bagus banget sih buat teman-teman dari sisi RRQ Mika. Ya, kita bakal lihat di sini. Baxia, Kupra, Sebenarnya sudah pick Kupra terhadap sih. seorang Kufra. Apakah Kufra akan menjadi jawaban untuk mengcounter Lycan Pound dan juga Ruby, dan langsung aja diamankan. Kita tahu ya dengan bouncing ball-nya Kufra ini bisa untuk mengcounter pergerakan dash yang dimiliki oleh Ruby. Kupra Betul Cok. sekali. Kita
Kita akan lihat nanti dalam in-game-nya seperti apakah Ntar, gerakan yang bakal guys, terjadi di lane of belakang dulu anjir. menggunakan Pasha. Akankah diserahkan ke arah Queenie atau justru bakal diserahkan ke arah seorang Gyogoy yang bakal menjadi mid lane nantinya. Kita akan segera masuk ke dalam lane of Dawn, tapi teman-teman gimana? Udah senang belum nih sama ban and pick yang sudah terjadi di game kedua kali ini? Yes, langsung aja ramai di kolom komentar dengan hashtag EvosRoar atau dengan hashtag FIFA Anarchy, karena kita akan langsung melihat bagaimana performa The Queen's Derby di game kedua kali ini. Apakah akan seperti game pertama menjadi game yang cukup cepat atau justru bakal ngedrag ke arah late game? Betul, akankah nge-drag ke arah late game dan bakal memberikan surprise tersendiri buat kita semua. Tapi teman-teman, kita lihat juga kali ini adalah berusaha mati-matian untuk memberikan draft yang baik untuk para player. Wah, kita lihat guys apa yang terjadi guys. Dari Best of the Series antara EVOS Lynx melawan RRQ Mika. Era baru segera hadir. Iya, jangan lupa teman-teman, tanggal 13 Agustus 2021 akan ada Hera baru dari MPL Season 8, yang mana MPL bakal menyuguhkan nih sesuatu yang baru, warna baru di Season 8. Jadi jangan lupa buat ingetin di kalender kalian, jangan sampai ketinggalan. Benar banget, dan ini adalah kolaborasi bersama Imikan.art. Jangan lupa untuk di follow juga, dan juga langsung aja kalau kalian pengen ngintipin ya, ini cibi-cibi artnya dari para player, entah itu dari EVOS, entah itu dari RRQ, entah itu dari Murpakasha. Kalau kalian pengen ngecek, langsung aja cek di Imikan. Betul banget, dan ini kita sudah melihat bagaimana Earl mencoba menzoning out pergerakan dari seorang Paul, Ciwin ngeri cowok, membuat Ciwin. space created dari seorang Karamel, yang mana kita tahu Roger sangat amat butuh farming di bawah menit ke-5. Betul. Dan dia juga butuh item, beberapa item dependent banget kalau menurut aku tipikal hero-nya. Walaupun emang dari awal dia bisa ngasih damage yang cukup besar, tapi memang masih bisa di draggin ke arah late game. Kalau misal dia nggak bisa nge-scaling dari awal, Cowoknya Violet ngeri game cowok. dia punya item yang cukup dan juga cukup defend di arah late game. Benar, Roger tuh minimal harus punya attack speed, kalau enggak life stealer dulu lah satu item. Maka itu kenapa Roger butuh banget farming, dan kenapa akhirnya seorang Earl dengan Matilda mencoba untuk zoning out. Iya, tapi lihat ini hampir saja bisa di take down, tapi ya di sini ternyata Queenie Lunox yang berada di side, sedangkan Pasha yang bakal ada di arah mid lane ya. Memang jauh lebih bagus kalau menurut aku, karena Lunox tuh benar-benar butuh item banget, karena dia bukan hero yang benar-benar early, agak ke mid gamean. Dia butuh 1-2 item at least. Tapi lihat di sana S yang masih mencoba untuk melakukan langsung puncture mundur, karena memang Karamel udah datang, tapi dilikan punch di arah turret cukup berbahaya kali ini, cukup gegabah juga sepertinya dari seorang Karamel, tapi masih bisa untuk tarik ulur dan masih bisa untuk mundur dan masih bisa untuk setup ulang. Yes, masih bisa untuk menyelamatkan dirinya memasuki menit kedua. Belum ada terjadi pertukaran darah, tidak seperti game pertama, yang mana tadi di game pertama kita menyaksikan di menit kedua kali ini sudah ada satu objektif turret yang tumbang, tapi sejauh ini kali ini ternyata baru aja diomongin first blood langsung berhasil didapatkan oleh Lancelot. Iya, Lancelot berhasil dapetin karena seorang Jenny dengan Lilianya, tapi di sisi lain juga udah ada seorang Chow dari seorang Violet yang bakal ketemu sama seorang Kufra dan juga karena seorang Lunox kali ini. Jadi nggak gitu enak banget, karena memang kalau kita tahu sebenarnya Chow itu cukup tipis ya, tapi memang cukup menyebalkan karena memang memiliki beberapa skill yang punya ini yang cukup banyak, apalagi absorb gitu kan. Dan sebelah sana Violet kali ini bakal dikejar dengan ada Brilliance of Order. Paul juga sudah di sana, bouncing ball dikeluarkan sampai seorang Paul, tapi tidak berhasil mendekatkan diri terhadap seorang Violet. Ya, harus bermain lebih hati-hati lagi, dimana kali ini EVOS Karamel lagi dan lagi langsung berusaha untuk mendapatkan objektif turtle. Seperti yang kita tadi bahas, Roger sangat amat butuh item depandables, dan kali ini berhasil diamankan tanpa ada terjadinya kontes dari tim RRQ Mika. Betul sekali, tapi lihat sebelah sana Earl membuka jalan lagi untuk mendapatkan 1 poin kill sepertinya, tapi tidak mendapatkan siapapun. Guiding Wind yang hanya nge-guide seorang Karamel untuk bergerak ke arah bawah, tapi lihat sebelah sana Paul-nya sudah ada di dalam ambush. Langsung buka ke arah Soul Bloom-nya, tapi Soul Bloom-nya enggak kena karena seorang Paul sendiri. Ini juga ada di sebelah sana Karamel. Dia harus hati-hati juga bertahan. Lihat sebelah atas Lele Pingkan harus mundur terlebih dahulu, tapi lihat Pikanya setengah darah, masih bisa mengeluarkan I am good dan masih bisa tarik keluar harusnya. Yes, masih bisa untuk bertahan, tapi lihat bagaimana Paul dengan adanya Tyre Revenge ke arah depan, tapi langsung dibalaskan aja dengan ada Circling Eagle. Tyre Rage kali ini seorang Ash berusaha untuk mendapatkan satu pick off kala Earl, tapi masih terlalu susah tembakan kali ini. Karamel justru yang membalaskan dendamnya. Kufra terpanis sudah. Dan benar-benar tadi bagus banget IG yang dimiliki sama seorang Earl. Dia tahu, dia kalau kena Phantom Execution, dia bisa langsung di-shatter. Dan dia ngambil spell
Aegis, dimana kita tahu Aegis ini benar-benar ngebantu untuk dapetin Wah, ngeri, shieldnya. Cok. Dan Earl juga bakal dapetin shield tambahan dengan adanya Guiding Wind. Jadi dia punya 2 tambahan shield yang ngebuat dia survive dari pergerakan yang dimiliki sama Alchemica. Walaupun buang cukup banyak resource ya, 1 skill dan juga 1 spell. Tapi lihat sebelah sana Paul udah ketahuan posisinya langsung di way of Makanya. Violet kali ini, tapi lihat sebelah sana Jenny Nggak juga mati. belum mampu untuk memberikan shockwave yang cukup sakit ke arah teman-teman dari Alchemica. Yes, di sisi lain seorang Violet baru saja menyelesaikan heptasisnya disusul oleh Queenie. Dengan adanya Clock of Destiny sama-sama sudah mempunyai 1 item tambahan. Kali ini sudah ada skirmish dari top lane. Dan Wah, elah. Apaan, Cok? Iklan Tapi gini. tidak berfokus ke arah seorang S, tapi sayang sekali Pika dan juga Karamel kali ini harus sedikit mundur Mati dan coba Pokitoy. untuk setup ulang 1 poin kill aja cukup ya katanya. iya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah overcommit, nanti adanya malah nge-troll. Betul. Jadi lebih hati-hati lagi juga. Sementara itu kali ini dari Lele Pinka sudah mendapatkan 1 Bloodlust X, mengingat Karamel sudah berotasi ke area turtle di area bawah. Tapi kali ini di Way of Dragon dia tidak memiliki Purify, dia masih memiliki Brilliance of Wonder, bakal akan melakukan flicker untuk mundur, tapi ternyata kali ini Violet masih bisa untuk setup lagi untuk membersihkan wave minion saja, sedangkan Karamel bersikuku untuk mendapatkan ke arah turtle, sedangkan Pika menahan 3 hero sekaligus kali ini. Turtle berhasil didapatkan, teman-teman dari Alchemica juga berhasil dipukul sedikit mundur kali ini dengan adanya 3 hero di sisi bawah. Si Vela itu Kolius tadi di area belakang bilang gak lihat. Pas Pau Terror Rage yang gak connect, parah banget. Parah banget ya. Parah banget. Parah banget emang Kolius itu parah banget emang. Parah banget, tapi lihat sebelah sana kali ini. Dari seorang Pau tidak mampu untuk menahan pergerakan Way of Dragon juga berhasil connect kali ini, malah ada Soul Bloom yang keluar. Killing spree untuk seorang Karamel dan 2 hero kali ini harus mundur dari sisi Petsnya Alchemy. dapet Parah banget Kolius. Parah mirroring. banget Kolius. Wah. Serang Igezorius. Waduh. Iya, tapi memang tadi mungkin dari seorang Pau itu Tyrant Rage-nya berharap untuk connect kan. Tadi ada yang ngedive kan seorang Karamel, tapi sayang sekali Karamelnya cepet banget balik. Betul. Dan 7. Ayo. Wah. Totalnya udah 21.000 yang nge-like ya kali ini. Wah. Ayo gaskan 50.000 dan juga 100.000. Kita buat Kolius sakit tinggal dengan joget Twice. Ayo guys, ramein aja langsung di kolom komentar dengan hashtag dan juga like-nya. Tapi lihat sebelah sana Terrence yang kena kali dia Kolius ya. Masih ada circling hijau kali dibuka. Masih ada bouncing ball. Coba kabur kali dia seorang Earl, tapi masih ada jab yang cukup baik yang Nice. dikeluarkan. Sama seorang Lele Pinka dan 1 poin kill dari seorang Earl kali berhasil mendapatkan ke arah seorang Earl. 3 untuk 2, tapi lihat sebelah sana masih ada bouncing ball lagi. Tyrant Drake, oh masih ada I am offended. Kena 2 sekaligus, dipaksa untuk sedikit mundur, tapi masih ada Peter Asok mencoba untuk melakukan permainan yang cukup defensif. Karamel masih tarik ulur menghindari pecahan meteor dari Peter Asok dan Violet berhasil melakukan posisi bawah. Violetnya Iya, sementara itu nge-push. kita bisa melihat bagaimana Mirroring. seorang Pika yang sudah terpick off. Sementara dari Lele Pinkan mencoba untuk menzoning, tapi lihat ya Remit Lane sudah mendapatkan Wow. mega kill. Kali ini seorang Pasha harus tumbang 2 pemain dari Alchemica. Ngeri, Cok. Langsung aja Evo tanpa berlama-lama lagi menzoning out dan mendominasi semua jungle yang dimiliki oleh RRQ. Iya betul sekali, dan 5-3 kali menit ke-7 menuju menit ke-8. Dibalas, dibalikin. Dan juga Evos masih mencoba untuk mempertahankan posisi mereka satu dengan yang lainnya. Perbedaan 3.000 Dibalikin. saja dipegang sama teman-teman dari tim Evos Link kali ini. Karamel langsung berfokus ke arah Turtle, sedangkan Violet lagi-lagi melakukan split push di sisi bawah, tapi disamperin sama 3 hero sekaligus. Jadi sepertinya mereka akan lebih berfokus untuk mendapatkan turret di sisi atas, karena memang itu advantage banget. Mereka semua berfokus ke arah seorang Violet tapi belum pakai. Lane lagi di sisi atas. Yes, dan kali ini Evo Sling memasuki menit ke-8, mereka meliding network 4.000 network, sementara itu mencoba untuk mengamankan semua orange buff dan juga purple buff yang dimiliki oleh Alchemica. Kembali lagi untuk objektif merotokkan semua turret yang bisa mereka amankan. Mirroring, Cok. Dia bagus banget mainnya, dia benar-benar dia buka visionnya kemana, dia cari tahu di ambus ada siapa. Mereka ngasih barrier yang luas banget buat teman-teman Evo Sling bergerak dengan sangat nyaman. Ngebuat teman-teman dari Evo Sling saat ini mendapatkan kebebasan untuk melakukan farming. Tapi di sisi bawah kali ini, ayo. Yes, Kita lihat lagi di sini ada Lele Pinkan maju ke depannya, clear wave saja, dan Peter Asek juga sudah dibuka. Ada apa-apa produser? kenapa? Wow, kurang 13 subscriber lagi. Ayo langsung aja kita tembusin sebelum babak playoff WSL 3 ini selesai. Kalian harus mendapatkan
mendapatkan 200k subscriber guys. Iya, gaskan ya 13.000 kita bisa ya 3 hari yuk. Yuk, bisa Percayain yuk. guys, bantu biar Skin Ladies Indonesia semakin berkembang dan semoga bismillah ladies official ladies amin. Amin. Iya, 9 menit kali ini 5-3 dan Jenny sudah memiliki goal in one ya. Wow. Karena damage-nya udah semakin sakit dari seorang Jenny sendiri, slow-nya dapat gitu kan. Betul. Dan juga Magic Shop yang menurut aku sangat sakit dari seorang Lilia. Iya, ini Wih, hanya menyisakan GG. 3 inhibitor aja dari RRQ Mika, dan kalau kita bisa lihat dari segi item ini udah pasti EVOS meliding dengan adanya 4.000 lebih unggul. Chow bakal sudah mempunyai Blade of Despair. Iya, tapi dia sudah sadar asap dibuka terus mengunci ke depan kali seorang Pika bermain dengan adanya Downtown Walking. Dia harus bersiap dengan adanya kehadiran dari seorang Lunak, tapi masih ada Soul Bloom. S-nya mau kemana? S-nya hari ini berhasil di shutdown dan malah dari seorang Lele Pinkan kali ini harus mencoba untuk mempertahankan sisi atas dan nge-clear wave minion. Satu pertukaran yang bagus Wah, banget ya. Lord, Cok. Yes, dan Dibalas kalau kita dengan lihat Lord. lagi back to the item, War Wah, Axe dan nggak ada juga Dove kontes. Battle sudah diamani oleh seorang Lancelot. Ini kalau Lancelot dari Ash sudah mendapatkan Blade of Despair, ini bisa banget sih menjadi game changing. Tapi kalau mereka Wow. sempat untuk mengamankan satu item BOD ya. Ini karena Impos mainnya bakal agresif banget, sakit Cok. banget penetration physical pen yang diberikan oleh seorang Ash. Iya. Dan Lele Pinkan kali ini juga dia udah bikin Kara item yang lebih sustain juga, Bloodlust Eggs. Dia lagi mau bikin Kara Oracle, dia udah punya Brute Force juga. Sedangkan kalau kita lihat dari Betul. Caramel, War Eggs, Windtalker, Endless Battle, bisa bergerak ke arah Queen's Wing sih supaya dapetin lebih safe aja gitu loh. Lifesteal-nya bakal jauh lebih gede dan bakal lebih enak ketika dia pengen dive ke arah sisinya RRQ Mika, karena RRQ Mika itu bener-bener harus Kalah jauh dive. goldnya. Kalau mereka dia Iya. dive, tapi berarti itu riskannya cukup tinggi gitu loh. Ini kalau misalnya masih ada kesempatan sih bagi RRQ Mika untuk mendapatkan poin kemenangan di game kedua ini kalau mereka berhasil ngedrag ke arah late game. Yang mana kita tahu di late game poin pasti dari segi item udah sama. Bagaimana mekanisme mereka aja? Iya. Tapi ternyata Brute Force kali ini diamankan sama seorang Caramel dan Kimi juga sudah mengamankan Genius One-nya, di mana nanti Wah, bakal ada gila, penetration Cok. damage yang cukup besar. Wah. Dan Kimi dan juga Lightning Strike. EVOS ngamuk kan. Ngambilnya ke arah Cim. Vapor. Jadi sisi Bukan kuat lagi. sama Guardian itu bakal bahaya banget. Dan Wow. maju ke arah depan. Jadi satu kali cukup Mati, besar untuk hancur. seorang S kali ini. Lilianya ini yang ngeri nih, Lilianya impactnya ngeri banget tuh kan. Di sisi atas. Enggak banget ngebers dia. Akhirnya malah bagus banget di sini. Ah, mati kan. Dia dikeluarkan sama seorang Rogernya ngeri, Cok. hilang, bahkan Orangnya. juga hilang kali ini. Wow, berhasil didapatkan oleh EVOS Blaze dan sepertinya EVOS Wah, akan menemani. akan menemani apa? Bentar, iklan dulu ya. Ini iklan dulu guys, iklan dulu ya. Membangke emang. Nantinya. Wow, playoff. Wow, EVOS kali ini berhasil untuk mendapatkan poin kemenangan 2-0 atas RRQ. Congratulations, tapi bagi RRQ jangan berkecil hati karena mereka sudah memberikan the best perform. Ini bisa aja Wow. mereka burn out sih. Iya, Iya, mereka karena capek sih. iya ini mereka capek dengan match yang pembuka aja mereka udah 3 game. Benar, Wow, benar. amazing. Karena memang udah berat banget sih ketemu sama Betul. Alter Ego. Berarti mereka kalau